Halo semuanya, selamat datang di video ini. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam untuk orang-orang yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Azmi. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Lampung. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Programmable Logic Controller atau yang bisa kita singkat sebagai PLC. Sebelumnya, apa sih itu PLC? Secara definisi menurut NIME, PLC adalah suatu perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi spesifik guna mengimplementasikan fungsi-fungsi logika, sekuensial, timing, hingga counting untuk mengontrol mesin atau proses industri. Selanjutnya kita akan ke sejarah PLC. Mari kita menengok sedikit ke belakang mengenai sejarahnya. Sebelum adanya PLC, kontrol industri sepenuhnya bergantung pada ribuan relay elektromekanis yang sangat besar dan rumit. Masalahnya muncul saat ada perubahan alur produksi. Teknisi harus mengubah pengabelan secara manual yang memakan waktu berhari-hari. Hingga pada tahun 1968, divisi transmisi otomatis dari General Motors mengeluarkan permintaan untuk sistem kontrol baru. Yang mana di sini Dick Morley dan timnya dari perusahaan Bedford Associates merespon dengan menciptakan prototipe pertama yang dinamakan Modicon 084. Yang mana inilah cikal bakal PLC pertama yang sukses menggantikan sistem relay yang kaku menjadi sistem yang berbasis software. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari PLC? PLC memiliki beberapa kelebihan utama. Pertama, yaitu fleksibilitasnya. Kita bisa menggunakan logika kontrol hanya melalui software tanpa membongkar kabel. Kedua, PLC dirancang untuk tahan banting di lingkungan ekstrim, tahan terhadap suhu panas pabrik, kelembapan, hingga gangguan elektromagnetik. Yang ketiga, PLC memiliki fitur troubleshooting yang memudahkan teknisi mencari letak kerusakan melalui indikator lampu I/O. Namun, PLC juga memiliki kekurangan, yang mana diantaranya adalah biaya investasi awalnya yang cukup tinggi untuk perangkat dan lisensi softwarenya. Selain itu, untuk aplikasi yang sangat sederhana dan statis, penggunaan PLC terkadang dianggap terlalu berlebihan atau overkill secara finansial. Terus, apa beda PLC dan microcontroller? Seringkali kita muncul pertanyaan, apa sih bedanya PLC dengan microcontroller seperti Arduino atau ESP32? Jadi perbedaan mendasarnya ada pada kesiapan pakai, yang mana microcontroller adalah chip yang memerlukan rangkaian pendukung, proteksi tambahan, dan pengodean bahasa yang kompleks untuk bisa masuk ke industri. Sedangkan PLC adalah sistem komputer utuh yang sudah memiliki proteksi industri standar seperti isolasi optik, terminal kabel yang kuat, dan menggunakan bahasa pemrograman visual yang standar di dunia industri, yaitu ladder diagram, yang jauh lebih mudah dipahami oleh teknisi lapangan. Selanjutnya, apa sih implementasinya? Oke, sebagai contohnya di implementasi nyatanya, mari kita ambil sistem lampu lalu lintas otomatis. Di sini, PLC bertindak sebagai otak yang mengatur durasi lampu hijau, kuning, dan merah berdasarkan waktu yang telah ditentukan atau berdasarkan sensor kepadatan kendaraan. Yang mana PLC akan menerima input dari sensor di jalan, memproses logikanya di dalam CPU, dan kemudian memberikan output berupa perintah untuk menyalakan lampu yang sesuai dengan PLC. Sistem ini bisa beroperasi 24 jam non-stop dengan tingkat keandalan yang sangat tinggi dibandingkan kontrol manual. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai dasar-dasar PLC. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi yang menonton, dan bagi diri saya sendiri untuk memahami dunia otomasi industri. Sekali lagi, saya Rafif Azmi. Mohon maaf bila ada kalimat saya yang salah. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.